Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unuk binti Adam merupakan salah satu dari anak Nabi Adam alaihissalam yang sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri. Nabi Adam dianugerahi keturunan yang selalu kembar dengan 20 kali melahirkan. Jumlah anak Nabi Adam alaihissalam 20 perempuan dan 20 laki-laki. Ada sebuah riwayat lain menyebutkan 120 kali melahirkan dan selalu kembar. Riwayat lain lagi juga menyebutkan 25 kali melahirkan, 24 kembar dan 1 tunggal dengan jenis kelamin perempuan. Dan berikut ini adalah sebuah riwayat yang mengisahkan tentang raksasa besar keturunan Nabi Adam yang hidup selama 3.600 tahun pada 3 zaman Nabi. Dan perlu diingatkan bahwa kisah ini adalah kisah Israiliyat, yang mana kita tidak dianjurkan untuk meyakini sepenuhnya. Jadi cukup ambil hikmah dari video ini, tapi nonton video ini hingga akhir. Unuk binti Adam merupakan satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Ia adalah Unuk binti Adam yang memiliki ciri-ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala sebagaimana kepalanya terdapat pada bagian masing-masing bahunya, yakni di kiri dan di kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni pada setiap telapak tangannya memiliki 10 jari. Ia juga memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawatnya hingga ia dewasa, hingga terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Nabi Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Nabi Adam dan Siti Hawa menempati gunung dan puncak, sementara Qabil dan anaknya yang tersesat menempati lembah. Siti Hawa memperlakukan anaknya dengan adil. Ia merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat tumbuh dewasa, Unuk binti Adam bergabung dengan Qabil. Awal kisahnya ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, maka seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka syaitan memasuki mereka dan menggoda mereka, merayu anak Nabi Adam alaihissalam yang ada di lembah. Sebab perangai anak Nabi Adam yang ada di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling, dan suara seruling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain. Ia menikmati musik dan tarian. Maka dari sinilah bermula pertemuan Unuk dengan banyak lelaki yang memiliki perangai buruk seburuk Qabil. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan perzinaan. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa setiap kali Unuk bertemu dengan laki-laki, maka dia melakukan hubungan tanpa dasar ajaran dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak lelaki, akhirnya Unuk hamil dan tidak ketahuan keturunan siapa anak yang dikandungnya itu. Maka disinilah awal mula perzinahan. Dari hasil perzinaan tersebut, ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya itu, sebab banyak lelaki yang telah tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik, sebagaimana saudara perempuannya yang hidup di puncak. Perlu diketahui bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain. Keturunan Nabi Adam yang di puncak, anak lelakinya tampan-tampan dan anak perempuannya tidaklah cantik, termasuk Unuk. Sementara yang di lembah, anak lelaki keturunan Nabi Adam tidak tampan, namun anak perempuannya cantik-cantik. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka Unuk yang tidak cantik dengan posturnya yang lain dari yang lain, seharusnya tidak mampu memikat hati lelaki. Akan tetapi, Unuk binti Adam mempelajari ilmu sihir dari setan. Maka dari sinilah bermula ilmu pelet atau sihir untuk memikat lawan jenis. Dan akhirnya, Unuk pun melahirkan anak lelaki yang bernama Waj atau Uwaj
binti Unuk. Nasabnya ke ibunya karena tidak tahu siapa ayahnya. Atas perbuatan yang telah Unuk lakukan, maka Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut, yakni Unuk, segera lenyap dari muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utuslah seekor singa yang sangat besar, melebihi ukuran gajah. Singa itu menyerang Unuk dan merusak seluruh badannya. Maka inilah kematian manusia pertama yang disebabkan oleh binatang. Wajh ibn Unuk memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 3.330 hasta. Dalam sebuah riwayat dikatakan usianya sampai 3.600 tahun dan dia hidup pada 3 masa kenabian, yakni Nabi Adam, Nabi Nuh hingga Nabi Musa alaihi salam. Jika tinggi badannya dikonversikan ke dalam meter, maka tingginya mencapai 9.660 meter atau 9,6 km dengan lebar badan 1.399 meter atau sekitar 1,3 km. Dalam berbagai riwayat umum menyebutkan bahwa Auj binti Unuk merupakan raksasa yang sangatlah besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudera yang luas, dengan tingginya mencapai awan. Jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggangnya ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia cukup meminum langsung pada awan. Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negeri tersebut. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka dia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri Ariha atau bahagian dari Palestina. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Wajh bin Unuk membantu Nabi Nuh alaihi salam dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Auj bin Unuk ataupun Wajh bin Unuk mendapatkan tugas mengangkut kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh alaihi salam yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Auj tidak tenggelam, sebab air hanya sampai pada lututnya saja. Auj atau Wajh binti Unuk bin Adam alaihissalam hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Ariha menjadi target Nabi Musa alaihissalam, dan negeri tersebut dipimpin oleh Wajh bin Unuk. Maka Nabi Musa alaihissalam mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serang dengan menggunakan batu. Seluruh pasukan Nabi Musa alaihissalam telah tewas kecuali tersisa 1 orang saja. Wajh hendak membunuhnya, namun istrinya melarang dan berkata, "Lepaskan saja pasukan itu, wahai suamiku. Kelak ia akan menceritakan kepada kaumnya dan menceritakan tentang kehebatan kita hingga ia ketakutan." Maka pasukan yang tersisa itu menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Nabi Musa mendengar cerita tersebut, maka Nabi Musa memerintahkannya agar tidak menceritakan kepada pasukan lainnya. Namun karena pasukan tersebut yang juga kaum Israel yang tidak amanah, maka ia pun menceritakan kepada yang lainnya hingga benar-benar pasukan lainnya ketakutan. Maka ketika mereka diperintahkan untuk kembali berperang, maka mereka menjawab, "Wahai Musa, kalau kamu berperang maka peranglah berdua. Kami tidak mau melawan Wajh." Saat Nabi Musa alaihissalam memasuki area Ariyah atau Arya, bahkan Wajh mengambil batu dan hendak menyerang pasukan Nabi Musa bersama pasukannya. Namun Allah mengirimkan burung yang besar dan melempar menggunakan batu ke leher Wajh. Pada kisah lain menyebutkan bahwa Allah mengirimkan burung hud-hud berpelatuk besi dan memotong leher dan bahu Wajh hingga ia tersungkur, dan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya sehingga Wajh si buruk rupa tersebut menemui ajalnya. Sebagai umat Islam, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis maupun pendapat ulama yang memiliki keabsahan tulisan yang terpercaya. Sudah ditekankan di awal video bahwa kisah ini merupakan kisah Israiliyat yang tidak dianjurkan untuk meyakini sepenuhnya akan kebenarannya, namun cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya. Mengenai kisah tersebut sebenarnya memang ada beberapa ulama yang meragukan akan kebenarannya. Sebab bagaimana mungkin Allah membiarkan selamat Wajh bin Unuk yang kafir, fasik, keras kepala dan sombong itu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakakan anak Nabi Nuh alaihissalam karena kekafirannya.
anak seorang nabi umat, dan memimpin orang-orang beriman pada masa itu. Juga bagaimana mungkin Allah membiarkan selama Awij bin Unuk dengan sifat-sifatnya yang keji tersebut, sementara Allah tidak memberi rahmat kepada seorang pun yang tidak naik ke kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam, tidak memberi rahmat kepada ibu bayi dan juga tidak kepada bayinya. Dan bagaimana mungkin Awij bin Unuk bisa selamat? Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Al-Quran Surah Nuh ayat 26. Maka berdasarkan ayat tersebut, maka itu sangat jelas bahwa saat banjir pada masa kepemimpinan Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada satupun orang kafir, fasik dan sombong yang tersisa. Maka dari itu kita cukup mengambil hikmahnya saja. Dan tentang kebenarannya, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.